kali ini gue mau ngajak kalian ke tempat rajanya Blue Rim. Jadi gue kesana tuh mau nengokin ikan gue, kan ada kontes Kediri. Terus gue naruh ikan gue di sana dan gue beli ikan Blue Rim di sana dan gue tujuannya mau kontesin dia di Kediri. Sebelum kontes gue titip di tempatnya si Om Joko karena biar dia rawatin ya, biar maksimal lah ya. Ya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol terus mau lihat tempatnya Om Joko itu si Raja Blue Rim itu kayak gimana. Oke, check it out. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, jadi gue udah nyampe di tempatnya Raja Blue Rim. Langsung kita lihat. Hah? Paket? Ya, Mas lagi ngeplok. Ya, paket noh. Jadi kita sudah sampai di tempatnya Raja Blue Rim. Nah, sekarang nih langsung ke. Iya, kok ada lu lagi? Kan tadi udah ketemu di sono. Nah, ini tempatnya Raja Blue Rim sama Om Joko. Ya. Ini Om Jokonya sendiri langsung. Nah Om, gua mau nanya Om, Blue Rim yang bagus kayak gimana sih? Blue Rim secara apa nih? Secara buat kompetisi? Kalau lu kan udah apa ya? Udah terkenal di kompetisi, sering menang ya. Gua mau taunya Blue Rim yang buat kompetisi sama yang ada di pasaran tuh bedanya, maksudnya cari yang bagus gimana? Kalau buat kompetisi yang pasti kan ada ketentuan tuh, ketentuan dari apa manual book di IBC International Bait Congress itu. Oh dia tertulis ya? Dia ada manual booknya, jadi udah harus ketentuannya seperti apa tuh udah ada detail gitu. Dan di Blue Rim itu dia bisa masuk di 2 kelas. Itulah uniknya Blue Rim. Kenapa sampai sekarang saya suka berinterest ke Blue Rim karena nggak ada di jenis ikan lainnya, cuma ada Blue Rim. Blue Rim itu bisa masuk di 2 kelas tergantung dia punya pattern. Satu pattern butterfly, satu lagi pattern bicolor gitu. Butterfly itu kayak gini nih. Ini butterfly kayak gini. Ini butterfly. Nah, ini butterfly. Dia di zoom. Deketin nih. Dia kriterianya harus 50% di rimnya ini ya. Rim biru itu antara putihnya dia harus pembagiannya komposisi 50% idealnya. Semuanya. Semua. Dorsal, anal, ekor, dasi, sirip, kuping semua mesti ya. Mesti harus gitu keseluruhannya dari mulai fin ya, dorsal, caudal, anal sampai ke vektoral, ventral itu harus dia ada pola butterfly ada 50-50%-nya. Nah, ini kan di sirip dayung dia ngerim kan. Ini butterfly. Ini butterfly. Kalau bicolor? Kalau bicolor ada di sini. Nah, coba lihat kita lihat. Kalau dulu bedanya tadi. Mana bicolor nih? Coba ya, sudah. Ini ya deh. Di sini jauh. Wih. Nah, dia kalau bicolor komposisinya di pola rimnya itu dia harus full, harus 100%. Nah, kayak gini kan, dia harus mentok. Jadi mesti kalau bicolor mesti semuanya full biru ya? Full biru, nggak ada sedikit pun putih di finnya, sampai ke kuping, sampai ke dasi, sampai vektoral atau ventral ya. Nah itu bicolor. Kalau bicolor itu mesti full biru semuanya. Full biru. Jadi kan B itu kan 2, color tuh warna kan, jadi 2 warna doang. Gitu. Jadi cuma ada 2 warna, jadi nggak ada warna lain. Biru putih ya di badan putih misalkan, di fin biru kayak gitu. Tapi pas kalau misalkan kontes dia diadunya sama apa enggak? Beda Pak. Oh beda Pak. Tapi nanti endingnya ketemu. Bisa ketemu kalau pas nanti di pemilihan juara divisi pangkat, nanti bisa ketemu dia. Kalau sama-sama naik ya bisa ketemu sama Blue Rim, tapi beda kelas gitu. Beda bicolor. Nah, Om Joko ini kan ya orang udah pada tahu lah ya maksudnya maksudnya bikin boomingnya tuh di siapa yang meninggal yang mati? Yang mati. Si King ya yang Nusatik. Jadi Om Joko itu tuh pemenang Nusatik BOS ya? BOS, tapi ikannya udah mati. Tinggal anak-anaknya semua ya? Ini anak-anaknya dia semua. Oh ini semua anak-anaknya, berarti semuanya di sini genetiknya genetik si King. Jadi King itu
sebutan dari si ikannya tersebut yang waktu menang Nusatik. Karena belum ada sejarah di dunia ini belum sampai menang Best of Show di level internasional. Oh, belum ada? Belum ada. Makanya kenapa dijulukin Jack King gitu kan? Itu pialanya ya? Nah ini pialanya. Ini pialanya nih? Nah ini pialanya. Yang pas best of show itu ya? Ini di kelas butterfly-nya, dia di kelas juara satunya. Ini juara divisi plakat. Baru ini best of show-nya ketemu semua juara dari juara plakat, juara frontal, juara AM, juara giant. Dari sinilah mulai tuh Blurim langsung di booming. Sekarang booming lah gitu ya. Jadi pencetus boomingnya tuh lo ya, men? Ya, sedikit kayak gitu lah ya. Ada sedikit inilah namanya pengaruh. Emang mantep sih si Kingnya itu, keren sih emang. Ya, begitulah. Jadi si Blurim itu baru pertama kali menang internasional. Pertama kali internasional di Shenzhen. Kalau Latber pasti nggak paham ya. Cuma kalau kita bicara di level internasional itu udah apa belum pernah ada dan baru pertama kali ini. Pertama kali. Dia baru pertama kali menang. Dari situlah mulai Blurim langsung meledak kan. Sampai saat ini gitu yang bisa bertahan dari semua orang sampai penghobi, player kontes ataupun breeder gitu kan. Jadi emang impact-nya ya ini luar biasa sih gitu kan. Nah, sekarang si King itu kan udah mati nih, Om. Jagoan lu masih ada nggak? Masih ada. Peluru masih selalu banyak ya. Ada. Jagoan lu yang mana nih sekarang nih? Anak-anaknya masih ada. Yang sekarang lu jagoin yang mana? Ada dua sih sebetulnya. Ini salah satunya. Itu salah satunya. Itu anaknya si King tuh. Anaknya si King. Ini anaknya yang ke-4 tuh kalau salah ini ya. Maksudnya dari 4 kali breed. Ini anaknya dia. Ini udah juara 5 kali ini. Juara 5 kali. Nah satu lagi ini sebetulnya di bawah. Nah yang mau dilihat kalau misalkan bagus enggaknya dari pattern. Ya pasti pattern. Yang kedua foam ya. Foamnya. Nah foamnya itu dia harus ada revisi juga dari bentuk kepala. Gelap kan? Gelap. Ikannya aja kalau gitu. Gelap ya. Nah berarti kalau misalkan lihat ikan kontes tuh dari pattern. Ya, satu karena kan dari apa namanya penilaiannya dia yang setahu saya ya ada 4 faktor. Satu color atau pattern, yang kedua itu form, yang ketiga tuh mental ya, yang keempat tuh size. Nah itu semua berkaitan. Nah kalau kita bicara form harus sesuai standar ABC juga form itu. Jadi seperti bentuk kepala dia nggak boleh slope ya kayak gini. Slope itu apa tuh? Slope itu apa ya kayak dolphin gitu loh kayak nyendok nah gitu itu udah kesalahan besar kesalahan besar itu. Terus yang kedua dari sisi fin dia harus bukannya 180 derajat seperti ini ya, nggak boleh ngeround artinya nggak boleh bulat, dia harus buka lebar gitu. Terus dari mulai anal harus trapesium seperti ini, dorsal juga dia sejajar sama caudal atau minimal atau di atasnya lah gitu. Itu apa namanya standar form berlaku semua plakat sih gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita bicara kompetisi ya seperti itu yang kriteria di IBC gitu. Kalau SNI ada juga nggak sih? Sampai saat ini belum sih, saya belum. Cuma IBC doang ya kalau? Iya. Ada cuma saya belum menggeluti SNI karena emang belum paham juga. Masih. Ikannya juga beda juga ya? Mungkin kalau secara warna sama sih, cuma membedakan mungkin dari foamnya ya. Setahu saya SNI lebih lebar foamnya itu. Nah Om, terus lu kan main kontes rutin lah ya? Rutin. Terus kalau misalkan orang mau beli sama lu, dijual nggak? Jual. Ini kan gue lihat nih, di sini ada tulisan grade.com, ya. top grade. Itu bedanya apa? Ya kalau grade.com itu dia emang buat ini ya, buat kompetisi kalau grade.com. Tapi kalau top grade ya paling cuma sekedar buat indukan, terus atau buat koleksi. Intinya ini kan secara kriteria dia nggak bisa ikut kompetisi gitu. Yang membedakan pattern. Pattern. Jadi kalau untuk Blurim itu pasti pattern kalau kita mau bicara kompetisi gitu. Itu ada ketentuan kan, dan itu kita nggak bisa apa namanya keluar dari situ. Kita harus sesuai pakemnya gitu. Nah kalau misalkan kayak gini, top grade, lu jualnya di harga berapa Om? Kalau jual sih sebetulnya sistem ini ya, sistem lelang di IG sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada juga tabung sini. Kalau top grade ya kisaran dari mulai 1,5 sampai 3,5. 1,5 sampai 3,5. Kalau grade.com ya 3,5 up lah udah pasti. 3,5 up ya. Itu udah
Tergantung dia ini ya punya apa namanya spek. Kalau sudah semakin nyaris perfect ke mendekati kriteria di kelasnya dia ya otomatis semakin tinggi gitu. Gue tuh naksir yang ini nih. Ini nih. Oh ini. Nih, kalau misalkan yang kayak gini orang mau beli nih, ini gue naksir banget nih, keren banget nih. Itu di harga berapa, Om? Ini sih ya paling salah pas di harga 5 juta nih Om. 5 juta itu? Ini udah siap kontes ya. Cakep nih bunyi. Oh, rapi bener ya. Anjay. Nah ini udah masuk pola butterfly flash semua ini. Ini anak keking juga nih. Sama anak keking. Oh, berarti lu semua di sini anak keking semua Anak nih. keking semua. Ini adiknya dia nih. Ini adanya. Adiknya cuma beda 2 minggu, satu female. Cakep tuh. Anjay. Habis ya. Goceng men. Mantap sih. Sesuai sih emang sama harganya sih ya. Ya kalau kita bicara di Kualitas sih ya. Gitu. Nah kalau misalkan orang mau beli yang maksudnya yang harga terjangkau gitu. Ada yang bahanan gitu juga. Oh, bahan juga ada bahanan. Tapi bahan itu maksudnya apa lu udah sortir dulu apa? Pasti sortir. Jadi dalam posisi dulu bukan itu kita sortir kan. Pasti yang kita ambil itu yang bersih-bersih, yang clean gitu. Nah nanti dari clean itu dalam berjalan waktu dia bakal proses mutasi gitu. Nah pas pertama kali kita sortir dia bahanan. Jadi dari segi umur masih muda. Yang kedua dari segi pattern dia belum kelihatan gitu. Jadi masih benar-benar clean ya? Ya clean pasti clean, cuma kalau kita bicara potensi kita nggak tahu karena nambah. Ngomong-ngomong clean Om, kan Blue Rim banyak nih yang bocor. Itu karena apa biasanya? Satu genetik. Genetik. Yang kedua stres. Orang tapi yang gue dengar ya dari orang katanya, lu kalau udah umur 5 bulan ke atas nggak akan bocor katanya. Enggak, itu mitos. Nah iya gue juga sama, gue ada umur 5 bulan ya, 5 bulan ya bocor aja umur 5 bulan. Mitos. Jadi yang penyebab terbesar dari kebocoran stres itu banyak faktor. Satu karena air. Jadi airnya Kurang shopping kali Om kalau stres. Iya sih. Kurang jalan-jalan deh. Ya karena airnya jadi satu mungkin pH-nya nggak cocok. Nah, itu satu. Terus yang kedua stresnya bisa faktor karena dia pakannya nggak higienis ya kan, atau karena cuaca jadi stres, mungkin kedinginan atau kepanasan ya. Terus yang ketiga bisa faktor karena ada proses breeding. Oh kalau breeding udah pasti bocor kan katanya? Ada kemungkinan karena stres dia kan berantem sama female kan, female male kan gitu. Itu proses breeding kan ya kayak itulah proses kita manusia kan ya dalam kutip kalau orang berumah tangga cekcok kan ada stres ya. Ya sama kayak gitu lah. Iya. Tapi gitu. lu punya ini udah di breeding kagak bocor Om? Ya memang nggak semuanya, tergantung genetik ya. Tergantung genetik. Ada juga yang pada dasarnya dia genetika secara pribadi ya, secara pribadi dia mungkin nggak sekuat yang lain, jadinya stres sedikit. Hi guys, back again with Gue masukin ntar. Rio Highlander Channel. Apa sih anjing? Nah Om, terus kalau misalkan yang tadi ini lanjut ya. Kalau yang bahanannya, nah bahan kan kayak gitu tuh, lihat ya. Ini bahan nih. Itu bahan tuh masih titikin. Biar Nah, kayak belakang ya bahan tuh, jadi pola ringnya dia belum kelihatan. sini. Patternnya itu. Balik. Putar, lu nya putar. Kesini lagi kameranya. Oh, iya. Ntar gue tinggal ambil lagi. Nah itu kalau kayak bahan gitu lu jual juga Om? Jual. Bahan itu umur berapa? Itu antara 2,5 sampai 3 bulan sih, maksimal 2-3 bulan lah. Kita rata-rata 2,5 bulan udah kita lepas. Cuma kalau putih kayak gitu, dia bakal nanti warnanya bakal naik juga kan? Bakal naik tetap. Bakal naik ya? Karena kan indukannya udah ini ya, udah benar gitu secara kriteria ya emang saya ngebeli itu emang buat kompetisi gitu. Nah kalau yang bahan begitu, harganya berapa? Kalau di sini harganya 750 flat. 750 flat. Flat. Bahannya tuh ya? Bahan. Jadi di sini bebas pilih gitu ya. Bebas pilih, lu mau bahan yang kayak gimana, tinggal bayar, tinggal pilih ya. Pilih sendiri deh intinya gitu kan. Paling kita bantu aja sih, bantu yang mana yang potensi mana yang enggak gitu kan. Tapi yang bahan tuh bukan berarti bahan itu jelek kan? Oh enggak. Bahan itu ada yang potensi buat gradcom juga kan? Banyak kok yang udah terbukti ya. Ya contoh kemarin kontes di GNL itu malah juara 2 dari bahan. Terus yang baru kemarin lagi di Ponorogo juga dari bahan juara 3 itu, tapi junior pattern itu ya, dia junior open gitu. Jadi bukan berarti kita bahan yang Ecek-ecek gitu. berarti iya ecek-ecek atau bahan yang gelap ya, tapi bahan yang memang ada potensi gitu. Tapi emang dari awal saya jelaskan kalau namanya bahan ya kita nggak berani jamin gitu, karena namanya proses mutasi kan nggak tahu ya.
Tapi seenggaknya ada potensi gitu aja sih. Biasanya kalau mutasi itu berapa lama Om? Kalau ngebentuk rem itu biasa sampai umur 4 bulan sih udah kelihatan dia apa enak Fullnya ya? full rim. Kadang-kadang umur 3 bulan udah kelihatan posisi Kayak remnya. punya gua umur 2 bulan udah ngerim ya. Kadang belum kayak gitu Om, belum itu dalam satu lubukan udah 1-2 ekor ya udah duluan ngerim gitu. Itu yang bilang raja lubuk lah ya, ada beberapa ekor yang udah duluan gitu. Nah, terus nih dari tadi gua ngeliatin tuh ini apa sih Om? Oh itu Ini gua dari tadi liatin loh, liatin. Nih, Tunggu. nih dua ini tuh apa sih? Tuh. Energi. dan treat apa? Treat Me. Treat Me. Ini tuh apaan Om? Oke, jadi ini salah satu produk yang saya jual ya. Bukan berarti saya mau browsing enggak, cuma gini. Karena kan saya segmen di kompetisi ya kan. Kalau kompetisi itu kan kita harus apa namanya intent kan, Perawatannya iya benar. Ya. Nah, dari sekian produk yang cocok untuk Blue Rim ya, terutama di Blue Rim saya itu ya produk dua ini. Ya, energi ini fungsinya satu dia buat kalsium, buat mengencangkan dia punya bentuk foam. Foamnya. Karena tinggi kalsium. Jadi Ini tuh isinya kalsium. Kalsium, high kalsium dia. Jadi fungsinya buat dia apa namanya foamnya lebih kencang. Nah kalau ini dia lebih cenderung ke fungsinya perawatan ke fin. Jadi buat mencegah fin itu trouble kayak fin root atau Fin itu apa sih? fin itu ekor. Ekor. Jadi kadang-kadang misalkan air jelek ya tiba-tiba ekornya bolong atau ekornya sobek ya gitu tidak bisa direpes lah. Ini salah satu buat mencegah gitu. Jadi buat apa perawatan harian lah. Ini buatan Indonesia Om. Indonesia semua. Nah inilah kenapa saya suka. Cintai produk Indonesia. Lokal bro, lokal. Dan satu lagi saya suka produk ini bisa dipakai di kompetisi karena di kompetisi itu kita boleh pakai apapun selama nggak berwarna wujudnya. Oh ini boleh ditetes? Ini Boleh. bening ini? Bening. Bening. Nah, kenapa saya suka produk ini? Karena itu tadi karena di kompetisi kita bisa pakai bebas, nggak ada ketentuan harus gimana, yang penting nggak berwarna. Kalau produk lain tuh berwarna, makanya kita nggak bisa pakai di kompetisi. Itulah plus minusnya. Gitu. Ini buatan lu sendiri Om? Ada teman. Ada teman. Kita sama Terus teman. kalau mau beli Bisa kesini juga. kesini, Om Joko ya? Saya juga. Ada Tokopedia atau Bukalapak gitu-gitu nggak? Om? Sementara belum sih. Belum ada ya? Baru di sini. Oh di sini kan banyak begini berarti nama spesialisnya Blue Rim Om. Namanya udah King Blue Rim. King Blue Rim namanya. Ya. Ya, siapa tahu ada Yes. sampingan kan. Jadi Om, tempat apa. kalau mau beli itu energi sama treat me itu kontaknya kemana nih Om? Kalau mau beli itu? Via Instagram bisa Om. Instagram ya, di King Blue Rim itu ya? Ya, di King Blue Rim, King underscore King Blue Rim Indonesia underscore juga pokoknya ada King underscore King Blue Rim Indonesia gitu ya. Oke, nanti dicantumin di itunya lah ya. Panjang, Deskripsi ya. panjang, benar. Atau di OSIS 1 Beta Gallery juga bisa, ada 2 akun sih. Oh ada 2 akun. Hmm. Oh. Followersnya banyak ya Pak ya? Sombong ya. Ya lumayan lah. Nah, terus kalau misalkan kayak Blue Rim, penyakitnya apa Om biasanya? Kutil. Kutil ya? Jadi kalau kita main Blue Rim harus siap namanya kutil. Kutil itu udah bawaan dari genetik Sick Dragon. Jadi Sick Dragon itu sick putih ya, kayak model Red Dragon atau apa Fancy atau apa White Platinum. White Platinum pokoknya sick putih marble dot. Nah, itu bohong banget kalau orang misalnya bilang anti kutil itu bullshit ya. Banyak emang kayak gitu. Banyak yang begitu, bilang nih nggak mungkin kutil, bohong gitu. Udah pasti Blue Rim itu udah harus siap-siap kutil karena emang pada dasarnya genetik Sick Dragon tuh udah pasti bawa kutil gitu. Itu nggak ada maksudnya kayak mau nunggu aja gitu. Kamu nunggu aja. Tapi bisa nunggu bisa enggak? Bisa nggak ya. Oh. Jadi Tapi berbahaya nggak Om? enggak sih, nggak berbahaya dan dia nggak pengaruh ke anaknya. Oh nggak Nggak pengaruh. pengaruh. Tapi kalau di kompetisi itu udah full major bisa diskualifikasi. Oh, Gitu ya. gitu. Jadi buat Indokan it's okay gitu. Oke nggak masalah. Buat indukan nggak apa-apa, tapi kalau buat kontes nggak bisa. Sebagus bisa. apapun itu ikan, kalau ada kutil. Ya. Tapi udah. kalau misalkan ada kutil bisa sembuhin. bisa. Ada bekasnya? Kalau kita tahu cara operasinya sih nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya. Nah salah satunya ini obatnya. Dia buat Ini? ya treat me ini. Pakai trik nih, anti kutil. Nunggunya jamur. Oh, jadi di operasinya itu diapain Om maksudnya Om? Ada acara operasinya, jadi kayak model di apa namanya disilat gitulah kutilnya kan. Oh, kutil disilat. Apa, kita dibius dulu baru itu disilat. Nanti sesi berikutnya lah ada. Oke. Boleh tuh. Boleh. Cara Cobain. operasi kutil. Temen saya juga soalnya kutilan. Nanti saya mau ya? cobain ya. Siapa tahu bisa sembuh kan. Makanya dipantat itu tuh yang repot tuh. Maksudnya temen itu yang ini. Enggak, lu kameramennya. Pada kutilan. Aduh, ya udah Om, kalau gitu
Nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya ya. Siap. Kita ketemu sesi apa? Berikutnya mau apa? Lu orang yang mau maksudnya sesi berikut sama Om Joko mungkin ketika Yang mau mau nanya ya, atau apa gitu. lu orang mau buat treatment ikan kontes, nge-breed, hilangin kutil tuh di ikan, di pantat bisa. Iya. Itu di Masalah grooming kayak, masalah itu juga salon boleh. kayak itu kayak gimana? Nah, Kalau boleh. itu tuh jadi antrean. Cimeme. Ya udah jangan lupa di follow juga Instagramnya Om Joko di king_Blurim Indonesia. Sama apa? Hosting 1 Beta Galeri. Hosting 1 Beta Galeri. Nanti di panjang ini adalah ya. Ada bawah ini nanti ya. Iya. Oke, sampai berjumpa di next episode. Thank you berat, Om Rio. Bye. Oke. I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life like I'm rolled up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine or looking sexy, yeah. I be turning up. Got no ID, but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go all in, party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Oh, she love me, sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, all day, getting lucky, yeah. Oh yeah.